Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti Bismillahirrahmanirrahim Sultan al-Ma'rifah wal-Kitab Abu Syujah Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum wa wa'alaikum masyakhina masyakhikum Fa'ala muslimin ajma'in Allahumma al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tawakkaltu bisyai'in ya'zunati wa dhallatu bisyai'in bi'izzati taslamatu bisyai'in biqudrati wa khalaqtu bisyai'in mulki wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi yawmina hadha ila yawmil qiyamah bismillah sadri wa yassir amri wa thabbit lisani wa ahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh wa masyarakat Tuhan aifin hikmatika wa salah rahmataka wa basirna wa nafsina ya dzal jalali wal ikram hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabarakatuh karamun para ulama, para asatidzah, para guru, para hujjah, segenap pengurus masjid, ulama khusus Bapak Duana. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya di dunia wa dunia akhirat. Ketua RW 07 Bapak Ustaz Haji Ahmad Khalid. Sama-sama kita doakan juga dan juga Bapak Haji Suryatno. Sama-sama kita doakan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah dunia dan akhirat. Dan kita yang hadir semua, bapak-bapak ibu bahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umur kita bisa manfaatkan untuk ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan umur yang berkah. Umur berkah mendapatkan ziyadatul khair, tambah kebaikan dari umur, dan kita harap mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah bahagia, bapak-bapak ibu bahagia, bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah serta rentetan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab penuh rahmat, maghfirah, barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam semoga tercurah kepada pecinan kita, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sungguhnya kita kajian tauhid yang
yang biasanya kita an-nasrohiyah, namun karena timingnya mau Idul Kurban, maka pengurus bilang kita bicara tentang masalah korban. Mudah-mudahan dengan mendengar ini gerak hati kita, berikan rezeki kita bisa berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bi wa barakatuh ulumi wa bikul bisdarin amin. Babu ad-dhahiyah, bab tentang berkorban. Dalam pembahasan awal, pembahasan awal ta'riful udhiyah. Yang pertama tentang ta'rif definisi korban, wal mas'uliyatiha, dan tentang syariatnya korban, wa hukmuha, dan hukum korban itu sendiri. Al-udhiyatu lughatan, al-udhiyah maknanya berkorban, kata Allah Tuhan. Lughatan menurut lughah, menurut bahasa, menurut etimologi adalah ismun lima lughah, yaitu nama untuk menyembelih. Ini soalnya rumahnya kan? Ismu lima yudhibi, yaitu nama untuk disembelih. Atau lima yadbahu ayyama Idul Adha, atau ini katakan adalah yaitu nama penyembelihan pada hari-hari Idul Adha. Hari Idul Adha-nya atau fi ayyamin nahar, ada yaumut tasyrik di Idul Adha sampai dengan yaumut tasyrik, hari ketiga. Artinya tanggal 10 Idul Adha-nya sama dengan hari tasyrik ketiga. Wal udhiyatu ma yadbahu fi yaumil udhiyah, maka berkorban itu adalah menyembelih pada hari waktu Idul Adha ditambah dengan yaum tasyrik. Wa bisyar'i, dalam syarat atau dalam istilah atau di dalam terminologi takrifnya adalah dia tadbahu hayawanin maksusin biniyatil qurbati fi waktin maksusin. Yang disebut dengan korban itu adalah menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan. Biniyatil qurbati, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, fi waktin maksusin, dan pada waktu yang sudah ditentukan. Au ya ma yadbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahar. Atau di dalam definisi lagi ulama menyebutkan yang disebut dengan korban itu adalah menyembelih apa-apa yang menjadikan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, taqarruban Allah Ta'ala, dengan satu media mendekatkan diri kepada Allah fi ayamin nahar, pada hari-hari berkorban. Di lain pihak ulama mengatakan yang disebut dengan korban itu adalah ma yataqarrabu ila Allah Ta'ala, yaitu satu tindakan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan berkorban. Wa ghayha, selainnya wa balagha indana fi dzabahin nusuki kal adha adhi, atau pada waktu-waktu penyembelihan tadi, waktu nusuk, waktu ibadah tadi, itu adalah waktu tanggal 10 sampai dengan berkaitan dengan tanggal 11, 12, 13. Itu yang disebut dengan ta'rif tadi. Jadi kalau lihat teori ini adalah menyembelih hewan maksusin, hewan yang dikhususkan, yaitu dalam Quran katakan walikulli ummatin ja'alna mansaka yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid fala aslimu
wa basyiril mukhbitin. Di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang disebut dengan hayawan yang maksusin bukan di dalam surat Al-Hajj ayat 34 kalau nggak salah, biasanya kalau nggak salah benar. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi umatku, setiap umatku kata Allah kami jadikan mansakan. Mansakan maksudnya adalah cara syariat penyembelihan. Tujuannya apa? Lihat rusmallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am, agar mereka mengingat pada Allah terang rezeki yang Allah berikan min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ya, binatang ternak juga yang perlu dikhususkan tadi, karena sehingga hayawan yang maksusin, hewan yang khusus. Ayam binatang ternak nggak, Bu? Ibu, kalau ayam binatang ternak boleh nggak korban dengan ayam? Nggak boleh. Tapi wakilah ada, kalau dikatakan villa itu ada sebagian ulama, beberapa orang mengatakan, ya, masa saya Ayu mengatakan boleh saja kalau kita nggak punya apa-apa untuk menjadi ini, jangan pakai ya. Ini kalau wakilannya, misalnya ada 100 ulama gitu, kalau jumhur itu mengatakan, ada aja orang yang mengatakan boleh saja dengan ayam, ya gitu kan. Jadi korban gitu kan, ternak. Tapi jangan pakai juga. Besok-besok di sini korbannya nggak ada mau korban sapi, semua ayam aja. Nah, kalau wakilah ini sebagian ulama, istilahnya beberapa ulama. Jadi kalau misalnya wakilah ada 100 ulama, paling 2 orang 3 orang lah gitu. Ya, kalau bahasa Solonya ada ngeyel dikit ya dikit. Boleh aja korban dengan orang punya apa-apa dengan korban ayam gitu. Itu maksusin. Tujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah, ma razaqahu min bahimatil an'am, agar dia memuji kepada, menyebut nama Allah terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, artinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukurillahi ta'ala ala ni'amihi, yaitu bersyukur kepada Allah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Fa ilahukum ilahu wahid, dan kepadanya Tuhan yang esa tunggal. Falahu aslimu, dan kepadanya lah senantiasa berserah. Tapi berserah diri, pasrah ya. Ujung kalimat ini kita dengan wabasyiril mukhbitin, beritahukan kepada orang mukhbitin ay muti'in. Makna mukhbitin adalah orang taat. Kalau orang taat kan membantu bagaimana ketika ada satu amar perintah dalam bentuk perintah, baik itu wajib maupun sunnah, musyawarah khair, dia cepat, itu namanya muti'. Ya. Kalau perempuan namanya muti'ah. Ada nggak orang muti'ah? Kalau punya istri muti'ah, cakep benar tuh. Ya, disuruh apa aja ngikut, ya. Patung suami itu. Dan dulu zaman Nabi ada seorang yang sangat muti'ah, ya. Wanita yang sangat taatnya kepada suami. Nah, itu dalam bentuk takrif, definisi bahwasanya sebut dengan berkorban itu adalah menyembelih hewan yang khusus dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah pada waktu-waktu yang khusus, artinya sudah ditentukan, atau menyembelih hewan atas nikmat yang Allah berikan dengan catatan merupakan media untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kapan syariat ini diberlakukan? Wa qad syuri'at fi sanati tsaniyah, dan sungguh telah disyariatkan pada tahun kedua minal hijrati, waktu setelah Nabi hijrah. Jadi ketika itu Nabi sudah berada 2 tahun di Madinah. Kazakati wa sholatil aidain, dan juga seperti diwajibkan zakat dan sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wasabatu mas'u'iyatiha bil kitabi wa sunnati wal ijma'i, dan ini sudah ditetapkan secara mas'u'iyah, secara syariat, secara hukum. Apa pengambilan hukum tadi? Bil kitabi, dari Al-Quran, wa sunnati, dari sunnah Nabi, hadis Nabi, wal ijma'i, dari ijma'.
ijma ini bahasa kita kesepakatan ulama, artinya jumhur ulama. Mana dari kitabnya wa amal kitab, adapun dari kitab Al-Quran adalah wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan kemudian berkorban. Dan di ayat katakan bahwasanya wa budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan kami jadikan unta itu bagi kamu itu untuk menjadikan syiar-syiar Allah dalam bentuk berkorban. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun amma sunnatu fa hadis, adapun sumber hukum yang kedua dari Al-Quran, yaitu yang kedua dari sunnah, dari hadis adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, ma'amila ibnu Adam yauman nahar, tidak ada satu bentuk amalan bagi anak manusia, bagi manusia yauman nahar pada hari berkorban, amalan yaitu amalan perbuatan ahabba ilallah ta'ala yang amat sangat dicintai Allah, perbuatan yang amat sangat disukai Allah, disenangi Allah adalah min iraqatid dam, yaitu dengan mengalirkan darah. Innaha la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha, karena sungguhnya korban tadi nanti Allah akan datangkan pada hari kiamat lengkap dengan biquruniha, dengan tanduknya, wazlafiha, yaitu dengan azlab, kuku-kukunya, was'adha dengan bulu-bulunya, wa inna dama, karena sungguhnya darah, layak qaumin Allah Ta'ala azza wa jalla bimakanin, itu akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tempat tadi qabla ayyaqwa 'alal ardi, sebelum darah itu jatuh ke bumi. Nanti ketika niat dipotong bulu-bulu, Allah terima korban orang tersebut kalau korbannya ikhlas. Fatajibu biha nafsah, maka hendaknya kalian mempersiapkan diri. Ini dalil dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad SAW juga mencontohkan bagaimana ketika beliau berkorban dengan buah gibas, yaitu kambing. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kabshain amlahain aqranain dhahabal mabyadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua gibas yang putih, yang bagus, yang besar. Beliau memotong dengan tangan sendiri. Bersama kemudian beliau menyebut nama Allah, wa kabbara, dan bertakbir, wa dha'ari jalau ala sifahihwa, dan beliau meletakkan kakinya di samping leher daripada gibas tadi. Ini yang dikerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dari dua inilah dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari Al-Quran dan hadis itu sebenarnya sudah cukup. Akan tapi ada menurut ijma' ulama, sehingga dalam ijma' ulama ini katakan wa jama'al muslimuna ala mas'uriyatil adhiyah. Adapun kesepakatan para ulama atas syariat udhiyah itu wadalatul hadis, itu menunjukkan dengan datangnya ditunjukkan hadis yang seperti tadi, tapi dengan redaksi yang berbeda. Ala anna habbul a'mali Allah Ta'ala yauman nahar. Hadisnya agak beda dari tadi. Sesungguhnya Allah suka, Allah cinta
suatu perbuatan pada hari nahar tadi adalah wa annaha ya'ti yaumal qiyamati ala sifati, yaitu dengan cara berkorban tadi dia akan mendatangkannya pada hari kiamat dengan sifat-sifatnya tadi, allati dzubihat 'alaiha, yang dikorbankan tadi. Wa yaqulu damaha bimakani minal qabuli, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima, mengabulkan korban tadi di tempat tadi qabla yaqa'al ardi, sebelum darah itu turun ke bumi. Hampir mirip redaksinya, cuma berbeda. Wa innaha sunnatul Ibrahimah, dan itu merupakan sunnah dalam bentuk aturan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di qaulihi ta'ala, ketika Allah Ta'ala sesuai dengan firman Ta'ala, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan aku ganti ya korban Ismail ketika Ismail mau dipotong, mau disembelih, aku ganti dengan gibas yang besar. Nah, kalau lihat sejarahnya, ini gibasnya, ini ada gibasnya korbannya Habil. Jadi kalau lihat syariat itu mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu punya anak 21, punya anak istrinya ya 21. Tapi sekali lahir kembar, masya Allah. Jadi berapa tuh? Ya 42. Dan tafsir Munir menjelaskan Nabi Adam dan sejarah punya anak 42. Dan setiap lahir itu kembar lagi perempuan. Ya. Maka ketika itu disyariatkan untuk memproduksi, artinya ada produksi manusia, nikahlah. Syariat pernikahan. Nah, pernikahan ini disilang. Jadi Habil akan nikah kepada kembarannya Qabil, dan Qabil akan nikah kepada kembarannya Habil. Tapi ikliman, namanya ikliman kembaran Qabil cantik, katanya, kata kita itu cantik, sehingga Qabil nggak mau, saya kawin ke kembaran saya aja deh. Ya, tapi karena ini merupakan syariat, Habil ngikutin. Kalau gitu kita lihat, ya, kita lihat siapa yang benar, maka disuruh berkorban lah. Kemudian Habil dia seorang peternak, banyak peternaknya, sedangkan Qabil dia petani. Maka cari yang paling baik untuk korban, taruh di gunung. Dan Nabi Adam alaihissalam menyaksikan. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam menyaksikan, ternyata yang hilang itu disambut dengan itu api, ya. Kalau dalam ceritanya itu disambut dengan api. Maka korbannya tadi sama api tiba-tiba hilang. Karena Habil mencari gibas yang paling bagus, korban yang bagus. Sedangkan Qabil karena dia gak senang, udah yang penting dikorban, dicari tanaman-tanaman yang jelek. Maka kemudian diterima. Nah, jadi terimanya Qabil Habil ini kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sekedar historical ya, kalau cerita nanti panjang 2 jam. Jadi artinya di sini bahwasanya ini merupakan bagian sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kaitannya dengan syariat tadi. Ini dari segi ijma ulama, sepakat ulama. Kemudian hukum udhiyah, hukum udhiyah. Ikhtilaf al-fuqaha fi hukmil udhiyah. Ikhtilaf al-fuqaha, berbeda pendapat di kalangan fuqaha. Fuqaha ini adalah ulama yang ahli dalam bidang hukum ya. Jadi namanya fuqaha. Kalau ahli dalam bidang tauhid namanya hukama. Zaman dulu itu cuma ada tauhid dengan hukum. Karena zaman Nabi syariatnya hanya satu syariat. Fikih itu berkembang pada abad kedua. Jadi kalau zaman Nabi nggak ada namanya fikih, nggak ada. Adanya syariat. Karena Islam didirikan dengan 3 pilar. Pertama akidah, kemudian syariat, ketiga akhlak. Maka fikih ini berkembangnya pada tahun kedua Hijrah. Mulai dari Imam Abu Hanafi, itu beliau lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Umurnya berapa tahun? 150 diambil 80, 70 tahun umurnya. Yang kedua Imam Malik,
Imam Malik lahir 90 Hijriah, meninggal pada waktu tahun 179 Hijriah. Jadi 179 diambil 93 kurang lebih menurut kalkulator 86. Kata kalkulator yang benar. Imam Syafi'i yang ketiga lahir 150 Hijriah, meninggal 204, berarti 54 tahun. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 Hijrah, meninggalnya 241. Berarti 241 diambil 164 berapa? Biasanya kalau hitung-hitung ibu-ibu paling pintar. Berapa, Bu? Wah, sekian lah gitu ya. Jadi yang paling muda itu Imam Syafi'i 54 tahun. Ya, itu abad kedua baru ada fikih. Zaman Nabi nggak ada fikih. Ya, perkembangan fikih. Jadi nanti fikih ini kan kaitannya dengan masalah hukum. Nah, itu jadi kalau fuqaha itu orang atau ulama yang ahli dalam bidang fikih. Kalau hukama ahli dalam bidang apa? Tauhid. Ada lagi namanya zu'ama, di atasnya kubaro. Kubaro ini artinya ulama besar. Bidang apa aja bisa dia tuh. Ya, sama dengan ustaz, panggilnya ustaz. Bidangnya masing-masing. Ya, bidang hadis ya ustaz, fikih ya ustaz. Pelatih hobana juga ustaz juga. Namanya guru kan seperti guru ya. Ya ustaz bidang macam-macam. Kayak sama siapa? Bidangnya beda kan. Zaman dulu kan tahun 80, zaman saya tuh kebanyakan gelar cuma dokter Andes, SH, hukum, insinyur dengan SE. Sekarang kan berkembang kan. SAG, SAI, ada sarjana hukum Islam, ada SAG. Apa SAG, Bu? Bu, SAG itu, Bu? Tuh, sarjana alam baik. Ya, biar nggak ngantuk Pak ya. Jadi berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang hukum korban fi hukmil udhiyah di dalam korban. Hal ya wajibatun atau ya sunnatun? Apakah hukum korban itu wajib atau hukumnya sunnah? Wa qala Abu Hanifiyah washabu, adapun kelompok mazhab Imam Abu Hanafi dia menyatakan bahwasanya udhiyah itu innaha wajibatun marrah fi kulli am alal muqimin min ahlil amsar, yaitu hukum kurban menurut beliau Imam Abu Hanifah nih ya, yang pertama kali ahli fikih ini beliau mengatakan kurban itu hukumnya adalah wajib marrotan fi kulli yaum fi kulli amin, setiap tahunnya atas orang yang mungkin tadi yang ada berada tadi. Beliau berkaitan ini mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib, karena ada hadis mengatakan man wajada sa'atan fala yudha'if fala yaqribanna musallana, mengambil dari hadis tadi. Jadi dalil ini menyatakan bahwasanya man wajada sa'ah, barang siapa orang yang pada hari korban dia punya kuasa rezeki, fala yudha'if, dan dia nggak mau ngeluarin untuk berkorban, fala yaqribanna musallana. Ini kalimatnya ancaman, jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Itu benar. Mengambil istimbat hukum dan ini pengambil dalil. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya hukum korban itu wajib menurut beliau. Tapi tiga imam, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbali, mereka sepakat bahwasanya hukum itu adalah sunnah akadah. Tetapi pun nanti sunnahnya dibagi lagi, ya. Ada sunnah yang kaitannya dengan kifayah, sunnah aini. Ini dibagi lagi karena pendapatnya berbeda tadi. Jadi sekali lagi tetap bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadatun ghairu wajibatun. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkad ghairu wajibatin, dan bukan merupakan kewajiban. Maka dalam fikih itu ada satu keterangan
Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Di dalam kitab Riyadhul Badi'ah, Syekh Hasbullah mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i ya, kurban itu hukumnya sunnah muakkad fi jami'il jihati, bagi semua arah. Semua arah, baik mereka yang melaksanakan ibadah haji maupun mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Artinya kayak kita kan tidak melaksanakannya, ya. Dan juga ada melaksanakan, saudara-saudara kita sudah melaksanakan. Tahun ini ada nggak kita beda ini jamaah kita? Ada. Itu dikatakan hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi keterangan ini menunjukkan bahwasanya berkorban itu adalah sunnah muakkad fi jamil jihati, bagi semua arah. Wa yazidu ta'akkuluha fi haqqil mujadi bimina. Adapun sifat kemuakkatan, ya kan muakkad, sifat kemuakkatan itu lebih kuat bagi mereka yang pergi haji ketika berkorban di Mina. Jadi kalau kita di Indonesia atau yang nggak pergi haji, dengan yang pergi haji itu sifat kemuakkatannya lebih tinggi daripada yang pergi haji. Itu berkaitan dengan sunnah. Adapun wajib bisa kondisional. Apa bisa kondisional? Kalau dia korbannya korban nazar. Korban nazar gitu. Ibu-ibu misalnya, kalau suami saya naik pangkat, misalnya gitu kan, dari mayor ke sersan, tepat ya. Naik pangkat, saya mau korban, dilarang. Kalau orang Jawa, kalau orang Betawi ujuk-ujuk, bener naik pangkat, 100 sekian tahun naik pangkat gitu kan, wajib korban. Itu hukumnya wajib, karena kondisional. Hukum asalnya adalah sunnah. Karena wajib, nanti masalah yang lainnya akan berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Nggak boleh makan kalau korban tadi. Wa yahrumul aklu min ad-dhahiyatil wajibati. Nanti kaitannya kalau sudah korban wajib semacam ini, hukum wajib tadi, maka wa yahrumul aklu min ad-dhahiyatil wajibati. Maka haram memakan daging korban yang wajib. Ya, misalnya Mas Eko nih korban wajib nazar. Kalau suami saya hamil, misalnya sama korban, ujuk-ujuk besok hamil, bang Mas, kata-kata positif, gembira. Zaman sekarang kalau udah positif, gembira. Kemarin zaman COVID takut tuh. Nah itu wajib Mas Eko tuh. Nah wajib itu nggak bermakan tuh, ya. Maka ya wajibun tasadduqu biha kulliha, maka wajib disedekahkan semuanya. Tapi kalau korban sunnah boleh kan? Wa sunnatu ayyakula min ad-dhahiyatil masnunati, maka sunnah memakan daging kalau korban itu sifatnya sunnah. Wal afdalul aklu min kabidiha, tapi yang utamanya kalau kita korban itu ngambil hatinya. Kalau kambing hati kambing, kalau sapi hatinya baik-baik, itu Rasul mencontohkan mengambil hati daripada korban tadi. Wa yajibu tasadduqu bi juz'in min lahmiha, maka wajib disedekahkan dengan cara sesuai dengan dipotong-potong di bagian dalam keadaan mentah. Lahmiha, lahmul yang lahmiha mentah. Ada dagingnya lahmiha nai'an atau ni'an itu mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah harus matang. Tapi kalau mau wal afdalus tasaddaqu biha kulliha illa luquman yatabarak bi ahliha. Atau utamanya sedekahkan semuanya. Ngambil boleh sedikit untuk tabaruk. Ya tabaruk ngambil berkah daripada korban kita. Jadi boleh makannya. Ya. Jadi kalau panitia bilang, "Ini korban siapa?" "Saya." "Minta apa?" "Paha 3." Habis deh. Tapi kecil pahalanya 3 habis. Kata panitia, "Ibu korban sendiri aja di rumah yang mau sendiri." Jadi kapan batasnya kita boleh yang korban ini boleh ngambil? Fa'ilam yaf'al tasaddaqo, kalau dia bisa katakan fa'ilam yaf'al, maka dibagi 3. Jika tidak tasaddaqo bisulusiha,
yaitu sedekahkan sepertiga, wa ahda sulusaha. Kalau sedekahkan ini pasti buat orang pakai miskin ya. Kemudian wa ahda sulusaha, dan sepertiga dihadiahkan. Kalau dihadiahkan sebab saja kerabat kita, tetangga kita, walaupun dia kaya, tetap kita berikan, boleh. Yang ketiga wa akalat sulusaha, dan boleh makannya sepertiga. Jadi maksimalnya sepertiga. Jangan sampai lebih sepertiga gitu kan. Begitu Bu ya. Jadi paham nih, dari kalau ada minta kasih aja di korban, syukur-syukur tadi. Jadi sedekahnya, kalau ibu sedekah itu pada fakir miskin. Yang Quran katakan 40 min nawaqimul qadi wal muqta'am. Ya. Ketika kita sudah berkorban, maka boleh mengamalkan daging korban. Kemudian alokasikan kepada al-qani wal muqta'am, orang yang qanaah dan muqta'am minta. Jadi orang minta, miskin ini ada minta, ada diem aja. Jadi kalau ada panitia tiba-tiba datang orang, Pak minta jalan, kasih sedikit, kasih, dibolehkan karena diminta-minta. Kalau qani, dia miskin tapi diem aja, nggak minta, dikasih syukur, nggak dikasih kebangetan. Karena mana qani ini orang qanaah gitu kan. Kalau dalam teori definisi qani apa? Orang qanaah ini sukunul qalbi, hati tenang. Ya. Hati tenang apa? Ma'indal ma'lumati, kalau nggak ada makanan, dia tenang. Kemudian waridho biismatillah, dan dia tenang terhadap bagian dari Allah. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, nggak beruntung gitu, namanya qanaah. Maka beruntunglah bapak-bapak kalau punya istri namanya Siti Qanaah. Dikasih gaji berapa duit, senang gitu. Ya, bapaknya gaji 20.000, senang Qanaah gitu. Tetap Siti Qanaah. Jadi itu agama. Dan Quran katakan waktimu ya makan daging korban tadi, kemudian alokasi kepada orang miskin. Nah ini yang bentuk sedekah. Atau abasir, fakir, atau orang paling miskin tadi. Udah fakir, miskin lagi, itu boleh kan? Sepertiga, yang sepertiga lagi kalau dipotong-potong boleh kepada kerabat kita, tetangga. Sepertiga lagi boleh dimakan. Ini kalau masalah korban ini Pak, itu Pak Jono nggak cukup sekali, harus 4 SKS masalahnya. Di baru sampai sini belum selesai deh. Udah isya, bukan enak kita. Gak enak tanggung Bu ya. Kalau tanggung kan gak enak Bu ya. Iya tanggung, belum selesai, baru masalah hukumnya, belum yang lain. Ya, ada menanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang sudah meninggal, apakah bisa disebut namanya untuk berkorban atas nama yang sudah meninggal? Ya. Ya. Kendati pun korban merupakan bagian sedekah, tapi korban tidak boleh ada untuk orang meninggal. Tapi korbannya dia, cuma dia niatkan pahalanya buat si mayit, itu dibolehkan. Ya. Pahalanya. Tapi namanya nggak boleh disebut. Ya, yang nyebut pribadi aja gitu kan. Pribadi saja. Jadi pribadi saja sampai orang yang berkorban tadi niatkan. Oh iya. Innama amal biniyat, Allah tahu. Jadi kaitannya memang kaitannya kan masuk bagian sedekah. Jadi sedekah ini kita niatkan untuk si korban tadi, apa niatkan untuk korban kita, tapi niatkan pahalanya buat si mayit tadi. Tapi tersebut karena kaitannya kalau kita mau motong kan sebutkan namanya kan. Iya. Ya, itu kaitannya dengan masalah korban. Walaupun korban itu sama dengan sedekah, tapi berbeda. Ya. Kaitannya, karena kalau kaitan tadi berkaitan sedekah itu siapa saja boleh, tapi niatkan tadi orang yang berkorban tadi itu niat dirinya itu untuk pahalanya buat korban. Ya itu insya Allah kalau dalam kitab fatwa itu termasuk bagian hal yasul ala dzalik. Apakah hanya sampai kepada si mayat tadi? Nabi mengatakan na'am innahu la yasilu ilaihi. Sungguhnya dia akan sampai pahalanya buat si mayit. Karena ini rujukannya dari awal saya meninggal dan kami doa dan sebagainya. Bahkan kadang fa'innahum yafrahun, dan orang-orang yang meninggal mereka merasa yafrahun, gembira. Yafrahun maknanya itabsyiru, gembira, disebabkan karena tadi diniatkan pahala tadi. Kama yafrahu
sebagaimana gembiranya bidibqi idza ahda, kalau orang mendapatkan makanan satu nampan itu senang gembira. Itu ada dalam kitab Fatawa. Kita dari maghrib nggak makan misalnya tiba-tiba isya ada beliin nasi padang misalnya gitu ya. Tapi kan belum pernah ya pernah. Zaman dulu kan apa? Ada nasi padang, Pak, saya ulang tahun nih. Siapa? Bu Haji ulang tahun. Ada berapa orang? 30, udah dah. Daripada nasi padang susah, dengan sate aja itu kan ada usaha awal pesen. Itu gembira bukan main. Itu mayit begitu ketika diniatkan pahala apapun doa itu senangnya begitu ya. Mudah-mudahan ada nasi padang. Jadi katakan na'am innahu yasilu ilaihi, bahkan si mayit gembira baik dengan doa-doa istighfar ataupun pahala-pahala membacakan ayat. Jadi kita baca ayat saja, baca Yasin ya Pak ya, kita baca Yasin tapi niatkan pahala buat si mayit, insya Allah sampai. Jangan Yasin, baca Qul 11 kali lewat kuburan, itu sampai. Hadis dari Sayyidina Ali mengatakan man marra ala maqabir, siapa orang lewat kuburan faqara qul huwallahu ahad asal marrah, dan ketika lewat kuburan kita baca nggak banyak surat Al-Ikhlas berapa? Tidak asal marrah 11 kali. Kita lewat ini bukan masuk lewat, niatkan summa wahaba ajroha, niatkan pahalanya yang kita baca sebelah tadi lil amwat, buat mayit yang ada di kuburan. Oke Allah Ta'ala, maka Allah memberikan pahala buat dia diadari amal, dan orang baca tadi dapat pahala sebanyak mayit yang ada di kuburan. Dalam kita baca 11 mayit yang ada di kuburan, tapi yang muslimnya ada 200, itu kita sebanyak itu kita baca ya. Itu kalau Allah kita baca, bacanya bagaimana? Sambil jalan, dan naik motor berhenti dulu, kenapa? Baca dulu, macet nanti ke kuburan, ini baca. Maka beruntunglah orang-orang yang rumahnya dekat kuburan. Alhamdulillah. Kuburan setiap hari mau kerja baca dulu, mau pulang kerja baca lagi, tiap hari baca. Dilarang maklumat lupa lagi. Pulang jam 11 lupa. Dari belakang ngolek, bang lupa baca bang. Tapi orang nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma arinna ma baina arinna wa nafi'a wa sababa li maghfirati dzunubina wa maghfirna min indik wa qina min fadlik wa sa'alana min rahmatik wa ja'alna min barakatik wa misnani basa'a fi mu'afiyatik fi dunya wa dunya al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.